satu pemilihan bibit ini kurang pas juga. Nomor dua, mentornya juga mungkin kurang mengedukasinya dan sebagainya, memotivasinya, pendampingannya kurang. Akhirnya sempat patah dulu. Oke saudaraku, di kesempatan sore hari ini di next video kita kembali bersama Warkop Sirkuit 41 dan juga Sirkuit 41 Farm. Bersama beliaunya Mas Son Kipli dan juga sang owner Mas Huda. Sirkuit 41 Farm. Alamatnya Pikatan Wonodadi Blitar. Desanya Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Ya. Dekat dengan Pacuan Kuda. Ya, baratnya Pacuan Kuda, timurnya Kecamatan dan Kodim dan Puskesmas. Oh iya iya. Jadi ada warung sirkuit ya situ dah. Jadi konsep di peternakan Sirkuit 41 Farm ini adalah breeding menuju kontes. Ya. Seperti itu Pak San. Iya, breeding ke arah seni. Ke arah seni. Ke arah seni. Jadi diawali dengan breeding seperti itu, meskipun juga di kandang sini masih belum ada, boleh kita katakan belum ada hasil breeding. Belum. Nah, belum ada ya. Belum ada. Mencoba untuk menciptakan gajo-gajo kelas kontes dari hasil breeding. Nah, hasil breedingnya seperti itu. Bahwasanya Pak Huda ini adalah teman lama dari Mas Son. Teman lama sejak SMP ya. Sejak SMP ya. Karena juga, Pak, boleh kita katakan tetangga juga ya, tetangga Pak? Ya konco. Ya dulu Mas Huda itu basicnya di pembalap. Iya. Merambah ke usaha warung kopi. Terus kali ini mau merambah ke peternakan. Peternakan di Kambing PE. Jadi pejantan-pejantannya tadi ada 4 ekor. Terus juga induk-indukannya lebih dari 20 ekor ada gitu. 22? Ada. Iya. 20 lebih. Terus ini bibitan-bibitan ini pure dari jenengan gitu. Iya, kita carikan, dari kita yang handle ya. Karena semua. Juga basicnya Pak Son ini dulu juga iya Pak ngarani. Kalau kita bilang kita bilang pembidik ya tidak, tapi berusaha mencukupi kebutuhan peternak. Satu itu. Bedanya kita Pak karo bakul. Yo hampir sama, ya. Hampir sama, tapi tidak serupa. Dan kita harus bisa membedakan. Iya Pak. Nak bakul itu mungkin tidak karo konco, tapi kalau konco kita arahkan tidak bakul karena apa? Orientasi nanti ada masa jenuh kaitan perawatan, nanti pasti akan kembali kita lagi. Ya. Nah, jadi kita ngambil limitasi keuntungan, kita nggak bisa langsung gitu, nggak bisa. Kita bisa nggak? Kayak pure bakul. Oh gitu nggak bisa. Masalahnya arahnya kita gimana ya Pak? Kita bilang mitra juga nggak yo kayak kemitraan, tapi bukan kemitraan. Arahnya kita kerukunan. Nah, jadi oke lah, tak carikan materi untuk breeding. Kedepanin nanti kalau hasil breedingnya bagus ya siapa tahu ada jackpot di situ kan. Namanya breeding kan kita nggak tahu. Itu rahasia yang maha kuasa juga. Hasilnya kayak apa ya nanti mau nggak mau kita harus menerima. Cuma fase dari PRA sekali gesing juga kan kita sudah tahu ukuran parameter ke seni gimana, ke breeding gimana, terus ke fattening gimana, ke milking gimana, nanti kan konsep itu kan kita terapkan di situ. Biar gimana ya, kalau ada pengetahuan, ada keilmuan, terus semoga bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain gitu Pak maksudnya. Nah, jadi biar itu dari Pak Son Kipli. Terus coba saya akan tanya ke Pak Huda. Tadi kan dari Pak Son Kipli itu katanya ke Pak Huda. Awal mula kok punya niatan terjun ke peternak, apakah tiap hari Pak Kipli ke sini ngiming-ngimingi kilo wedhus api? Bagaimana Pak Huda? Ya gitu. Cuma saya dulu pernah bangkrut di dunia ternak juga. Ternak ayam. Terus itu pelihara kambing kan ayam enak. Terus jadi selain panjenengan
tidak memungkiri loh Pak nggih. Usaha kambing, usaha peternakan ini tidak memungkiri kita itu berbisnis. Tetapi panjenengan juga punya rasa suka, rasa demen, rasa tresno karena wedhus seperti itu. Tidak memungkiri kan kita kan di sini juga berbisnis juga, usaha juga. Tetapi dengan usaha itu kita punya rasa senang sama peliharaan kita. Jadi memang sebelum Pak Son Kiprik ke sini apa sesudah Pak Son Kiprik ke sini panjenengan suka itu? Ya, sebelum Pak Son ke sini udah suka. Ya kan sekarang ekonomi udah membaik. Ya. Ini kalau balapan terus jadinya jadi rosok. Paling kalau kambing kan bisa dijual lagi. Terus lelah balapan. Dunia balap itu. Nggih. Ragate akeh. Dunia balap itu semasa panjenengan masih lajang atau sekarang sudah berumah tangga? Ya lajang ya rumah tangga. Tahun era saya 2000-an. Tahun 2000-an. Wah 2000-an ini ya dibilang moncer ya moncer. Ya tanya era saya itu tanya. Tahu. Pak Huda menikah tahun 2000. Tahun 2000. Terus selepas tahun 2000 itu panjenengan juga masih bergelut di situ gitu. Masih sampai 2003. Nggih. Sudah punya anak Pak Huda? Udah. Berapa? 3. Nggih. Jadi Pak Huda ini tiga anak, 1 istri nggih. Iya. Masih satu. Masih satu. Seperti itu. Kita ngopi santai saja sambil ya siapa tahu untuk saudaraku Reco Barong Farm ada yang menyaksikan video ini dan ada ilmu di dalam ini gitu loh. Ada ilmu Pak Son gitu. Iya ada. Dia nanti kan kalau yang namanya kita lihat tontonan pasti akan menjadi tuntunan, Pak. Tontonan dan tuntunan supaya orang tidak terlalu keblangsak atau keblinger dengan konten-konten yang mungkin tidak edukatif. Betul. Nanti orang bahwasanya yang diambil kan sisi keuntungan semata, tapi tidak memandang nanti sisi resiko yang akan dihadapi yang akan datang kan belum tentu orang tahu. Makanya di sini kita yang sudah punya pengalaman kita tuturkan di situ. Ini ampasnya datang. Ampas datang. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di konten-konten sebelumnya saudaraku, bahwasanya di konten-konten Reco Barong Farm ini banyak sekali, bervariasi. Tinggal panjenengan bisa mencerna yang baik dipakai, yang tidak monggo silahkan ditinggalkan. Ya harus kayak gitu. Kita ambil ilmu-ilmu di situ. Oke. Terus untuk peternakan di sirkuit 41 Farm, untuk Pak Huda kan dikatakan pemula, kan masih pemula. Untuk perawatan sama sekali mungkin belum tahu. Apakah Pak Son ini juga setiap hari ada di sini? Saya setiap hari di sini. Setiap hari di sini. Iya. Jadi untuk perawatan terus kita pantau terus. Jadi memang saya gimana ya, biar mungkin yang namanya dunia bisnis kita pasti akan ngalami itu hitung-hitungan. Hitung-hitungan dalam artian kos biaya operasional sekian, tapi reproduksi dan sebagainya pasti kita hitung juga. Masalahnya kalau namanya babat itu sebelum ada hasil reproduksi itu kadang duit sor kasur mesti kegowo, Pak. Iya, Pak. Di biaya pakan dan sebagainya. Jadi satu mungkin kita ke sini ya namanya kita memonitor ya kaitan perkembangan kambingnya juga, terus kaitan kos biaya operasionalnya kayak gimana. Ya memang kalau hari ini belum ada reproduksi pasti keluarlah kos untuk biaya pakan. Tapi untungnya aja HMT sudah ready. Jadi mungkin yang anu kan cuma comboran dan sebagainya. Kalau ini betul-betul kita cover kaitannya, karena untuk masa depannya, ke depannya itu kita betul-betul orientasinya nanti ke orientasi ke penjualan juga. Dan minimal dengan materi-materi yang ada di sini, insya Allah sih nanti hasil produknya kayaknya untuk tahun-tahun ke depan ada nilai plus di sini. Ada value-nya, nilai value-nya pasti ada nanti. Dan kan kalau panjenengan kan orang lama di dunia kambing PE seperti itu kan, nanti ibaratnya ya semua itu tetap tergantung yang Maha Kuasa. Tetapi kalau usaha kita sudah ada ilmu di dalamnya kan kemungkinan kecil untuk meleset itu kan kecil. Yo kan Pak, kalau kita bilang yo
apese wong open-open nalika kepaten wedhus. Itu tok. Jadi kita ngomong bilangan rugi itu cuma manakala hasil ternakan kita atau peternakan kita ada kematian. Itu fase dimana kita bilang rugi. Tapi kalau tidak ada kematian, yang penting kambing diramuti dengan bagus, apik, koyone sih nilai keuntungannya akan ada. Tapi suatu masa memang kudu telaten sabar. Ibaratnya kalau di dunia breeding Pak Son, di dunia breeding satu kali mungkin kita belum kembali, belum mungkin temu. kedua kali baru ada laba. Ya minimal kalau ada hasil breeding itu mbok APP ya kok dol-dolane kelas daging misalnya bahasane. Cuma ada value nilai tertentu yang bisa menutup kos biaya operasional yang lama gitu Pak. Jadi biar lebih anu ya. Masalahnya kan hari ini iming-imingnya ya enggak iming-iming. Orang yang punya keilmuan atau mungkin kalau kita bilang lebih senior daripada kita kan ada yang bilang, wis toh, kowe itu kudu kontes engko bakale hasilnya engko lho iso ngetokne kontes. Alah belum tentu. Jadi titik baliknya ke kita, satu, kalau saya pribadi arah kontes itu kita di pejantannya dulu. Kalau pejantannya bagus, dengan proses dan ikhtiar kita yang mungkin ya ada durasi ya. Kalau kita bilang sedelet ya sedelet, kita bilang panjang ya panjang. Kalau dengan pejantan bagus, dengan induk yang mungkin spesifikasinya bisa menutup kekurangannya pejantan, atau induknya punya kelebihan bisa mengurangi kekurangan si jantan, insya Allah nanti bisa ketemu. Tapi kita cuma mengutak-ngatik aja. Semua tergantung Yang Maha Kuasa. Tapi insya Allah sih yang penting kita punya keyakinan sama sabar aja. Nomor satu itu sebetulnya kalau mau kita arah ke konsep ke arah kita breeding ya. Kecuali kalau ke breeding seni kontes Pak. Kalau kita tidak punya ilmu, ibaratnya kekurangan ini, disilakan ini, kekurangan ini, dan mungkin saya amati juga pada senior-senior kita itu juga yang namanya menyatukan galur itu juga ibaratnya galur si A disatukan sama galur si B, ini bisa ketemu enggak? Nah, mungkin galur A disilangkan dengan galur C atau D, itu mungkin ada ketemunya, kan seperti itu juga. Ya makanya itu rahasia breeding itu kayak seperti itu. Kalau kita bilang breeding itu enak, mungkin orang breeding udah kaya semua. Iya kan? Iya betul. Dan hasil breeding kalau kita bilang kategori induknya bagus, jantannya bagus, tidak mungkin juga nanti bisa keluar anak yang tidak bagus ataupun bagus. Jadi semua terjadi itu karena proses juga. Nomor dua memang sisi yang paling harus kita tonjolkan di breeding itu kedekatan kita sama Yang Maha Kuasa. Jadi yo njaluk seake-ake muga-muga hasil anak-anak apik dan sebagainya. Yo kita cuma mengutak-ngatik aja. Kalau memang kayak dipastikan ibaratnya si pembelian mahal terus harus keluar mahal itu kan ibaratnya yang mungkin tetap di atas itu kan orang yang berduit. Oh iya Pak, seperti pasti. Itu kan. Untuk kalangan bawah ibaratnya kan nggak bisa menikmati. Nggak bisa menikmati. Jadi memang yang harus kita konsep sih mengedepankan sisi ketakwaan kita sama Yang Maha Kuasa. Awalnya kan memang seperti itu. Kalau proses kita bekerja ya breeding pun ya hasilnya ya panggah ning Yang Maha Kuasa. Ada tolak ukurnya sendiri-sendiri lah nanti. Yang penting prosesnya sabar itu aja. Yang penting kita mau ikhtiar ya pasti ada hasil. Yang penting sabar dulu. Yo kalau beliaunya ini memang dulunya memang pernah ya ngopeni wedhus, tapi satu pemilihan bibit ini kurang pas juga. Nomor dua mentornya juga mungkin kurang mengedukasinya dan sebagainya, memotivasinya, pendampingannya kurang, akhirnya sempat patah dulu. Jadi ini beliaunya ini ngerawat kambing ini season kedua. Oh gitu. Dulu juga, tapi bukan kandang ini. Kandangnya di depan dulu. Ini kan kandang baru. Kandang baru semua ini. Oh dari ada dulu di depan yang ada warkop sirkuit tadi itu. Kandangnya di situ. Dulu di situ fase hancur di ayam peternak
ayam petelurnya hancur 2 kali off terus. Terus akhirnya sempat mengalami kebangkrutan. Ada kambing di sana, beliau ngeramuti kambing sama yo kerja serabutan juga. Terus akhirnya bikin bengkel di depan. Terus akhirnya yo bengkelnya koyo terlalu banyak kompetitor juga. Sekarang bengkel kan banyak juga. Iya. Akhirnya bikin warung kopi di depan sana. Dulu masih toko itu. Jadi asli Pak Huda itu tanah kelahiran dari ibu sini. Oh. Kalau beliaunya tempatannya dulu di desa Ringinanom. Tempatannya di sana. Terus ini kan pembelian gitu. Ini untuk tanahnya ini sebagian ini kalau kita bilang tinggalan ibu dulu. Bagiannya dari ibu kan asli sini dulu. Iya. Akhirnya kembangkan dibeli sampai sekian. Jadi untuk perawatan di sirkuit Pasato Farm ini semua terkontrol jenengan. Iya, kita kontrol. Kambing yang mungkin kesehatan kurang itu juga tetap panjenengan. Iya, kita yang cover. Kalau yang teknis kesehatannya nanti kita biasanya adalah dokter yang biasanya ada sendirilah. Ada basic yang punya kurikulum benar-benar kurikulum. Kita kan cuma pengamatan, kambingnya kurang sehat. Coba nanti kita untuk pengobatannya nanti ada sendiri. Ya mungkin kita tahu obatnya, tapi cuma kan lebih baik. Manakala itu bukan bidang kita, lebih baik kita mengundang orang yang punya kurikulum dan keilmuan tersebut. Biar nggak salah-salah. Kecuali mungkin kalau perawatan mandi dan lain itu kita sendiri. Bisa sendiri ya. Kalau kesehatan mungkin kita ada kurangnya, pasti kita calling ya orang yang punya basic kesehatan sendiri. Ya, dokternya sendiri. Seperti itu saudaraku di peternakan. Dan ini pelebaran lagi pelebaran lagi. Sebetulnya bukan pelebaran sih, itu untuk siap-siap aja manakala kita mengalami overproduksi. Misal kalau dari induk-induk sudah hamil semua, kalau belum ada tempat yang pas untuk hasil anakan kan nanti Pak bingung. Jadi rencana yang baru ini yang mulai ada pembuatan ini memang untuk kandang-kandang tempe sama misah yang isi dua itu kita bisa. Bahkan ada yang isi 4 itu pembesaran dari diri menuju darah.